Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mind Talks dengan judul Suara Sekolah Membedah Makna Perundungan episode 1 dengan saya, Syifa Naila Putri, serta teman-teman saya Siti Noviandar Wargono, dan saya, Faskia Tanisa, serta teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Nafwa Talika. Dan tak lupa narasumber yang kami hormati yaitu Ibu Elizabeth Suwatini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Elizabeth Suwartini ini merupakan salah satu guru bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 49 Jakarta. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah masalah bullying, Bu, atau dalam bahasa Indonesianya ini perundungan. Iya. Nah, yang seperti kita tahu, perundungan ataupun bullying ini merupakan topik yang sudah tidak, ya betul, sudah tidak asing. Karena yang seperti kita tahu, kasus perundungan di Indonesia ini semakin parah ya Bu. Ya. Karena terutama sampai berujung pada kematian. Ya. Banyak mereka korban-korban yang merasa tidak bisa menyuarakan atas pembulian yang terjadi di sekitar. Betul Bu. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya Bu. Kira-kira apakah Ibu pernah mendapatkan laporan berupa kasus bullying atau perundungan di SMA 49? Ya. Selama itu ngajar di sini pernah ya ada beberapa kasus perundungan atau yang terjadi di sekolah kita, tetapi alhamdulillah semuanya bisa diatasi. Korban dan juga yang membuli atau yang membuat suasana hati seseorang ini tidak baik, alhamdulillah bisa kondusif ya, bisa belajar kembali seperti semula dan malah berprestasi. Oh, berprestasi Ya, korbannya. prestasi betul. Karena kita ajak bicara dari face to face ya, dari hati ke hati, asalnya kenapa kok dia bisa melakukan seperti itu. Kemudian dia menyebutkan alasannya bla 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 bla. Ya, akhirnya dengan sangat objektif, yang merasa membuli ini atau memberikan perundungan ini, dia kebuka matanya, oh iya ternyata memang aku salah melakukan. Nah itu seperti itu yang bisa Ibu kasih informasinya, malah berprestasi anaknya. Kalau tidak salah dia di UI jurusan akuntansi kalau nggak salah. Iya, undangan. Dulu namanya SNPTN ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Tahun 2000, kamu belum di sini, 2000 berapa ya? Kalau nggak 19, 20 deh. Ibu lupa. Itu. Ya. Pokoknya intinya setelah tahu kita ajak ngobrol ya. Ajak ngobrol face to face, dari hati ke hati. Alhamdulillah yang korbannya ini semakin berprestasi, kemudian yang membuat hati tidak bagus untuk yang dirundung ini ya terima, tapi saya lupa di mana. Tapi dua-duanya sama-sama berprestasi ya Bu. akhirnya. Berdasarkan cerita Ibu, kan terjadi kasus pembulian di SMA Negeri 49 Jakarta ini. Nah, apa pandangan Ibu terhadap kasus-kasus tersebut, Bu? Kan kayak di sekolah, tapi sekolah itu kan masih diawasi oleh guru-guru dan orang tua tentunya, tapi masih terjadi pembulian. Itu menurut Ibu bagaimana? Yang pasti pembulian itu terjadi karena si korban memang tidak lapor, karena takut, pasti ada ancaman, ya kan? Ada ancaman. Yang keduanya lagi, karena dia merasa ketakutan, yang membuli atau yang memberikan perundungan ini pasti dia akan merasa nyaman dong, karena nggak dilaporkan, ya kan? Nah,
dengan sekian banyaknya anak, kurang lebih 600 sekian, ya 600 sekian, kan tidak mungkin dong kita guru bisa satu demi satu mengurai, ya kan? Yang harus kamu waspadai adalah ketika orang itu atau teman kamu, terutama kamu yang tahu bahwa temennya cerita bahwa gue di ini dong kayak gitu, kamu harus gercep, tanggap. Ya udah kita lapor aja, kan? Lapornya di skip. Kenapa? Supaya tidak melebar, sehingga tidak akan terjadi lagi korban lagi, ya kan? Karena mungkin ibu pernah cerita di kelas, perundungan itu terjadi merajalela karena si korban tidak melakukan perlawanan ataupun pelaporan, sehingga terus diberikan itu seperti itu. Nah, nanti kamu kalau misalnya mendengar curhatan dari teman atau mungkin ada dengar suara-suara, ya, ada suara-suara, tolong dicegah. Karena apa? Yang tadi kamu sebutkan bisa sampai menuju kematian. Itu terjadi kenapa? Karena depresi. Ya enggak? Dia mau ke sekolah takut si A ada, ya kan? Udah gitu rasanya gemetaran gitu. Di rumah dia tidak bisa cerita sama orang tuanya. Kenapa? Karena tuh, ya. Jadi ayo sama-sama kita saling membantu supaya tidak terjadi next-nya seperti itu. Ya, itu aja. Kan mungkin karena tanpa adanya laporan-laporan itu, nah bagaimana cara ibu sebagai guru, terutama guru bimbingan konseling itu mengenali tanda-tanda korban bullying tanpa adanya laporan? Ya, lebih gampang sebetulnya. Biasanya yang dibully kan anak yang satu pendiam, ya enggak? Yang keduanya lagi misalnya dia mungkin 3 hari atau berapa hari nggak masuk, ya kan, tanpa ada alasan. Alasannya mungkin sakit perut lah, besok sakit inilah, ini dan sebagainya, ya enggak? Ada alasan pasti, takut, ya kan? Nah, itu gampang banget mendeteksi. Mungkin yang tadinya ceria, ya kan, tadinya welcome dengan teman-temannya, kemudian dia terlibat murung, kemudian di kelas juga dia mungkin nunduk atau dia memang tidak berani bergaul. Itu gampang sekali mendeteksi anak-anak yang seperti itu, gampang. Karena misalnya ibu di kelas, ya kan, ini anak kenapa dari tadi nunduk, dari tadi kayaknya mukanya gelisah, kan gestur tubuhnya sudah bisa mewakili bahwa dia ada sesuatu gitu. Itu gampang akhirnya kita bisa undang, karena itu kemarin juga ada seperti itu. Ada anak yang saya nggak ini, cuman kamu kenapa? Iya Bu, saya ada masalah dengan ini, kayak gitu. Itu seperti itu kelihatan. Jadi untuk kamu pun juga sebetulnya bisa, bukan ibu aja yang tadi saya sampaikan bahwa harus care, ya, care terhadap teman. Karena pembulian itu kan tidak boleh terjadi dimanapun. Karena kalau terjadi nanti yang tidak menerima, yang misalnya yang jadi korban, kalau dia tidak kuat akan mendapatkan psikis satu, bisa depresi yang menyebabkan dia mungkin bunuh diri, mungkin dia gila, ya kan, karena tekanan yang tidak kuat itu. Prestasinya juga bisa pasti. Karena apa? Dia sudah tidak nyaman di sekolah gitu. Itu seperti itu, ya. Bu, untuk dampak dari kemajuan teknologi terhadap kasus pembulian yang ada di sekolah, ada nggak sih? Banyak. Kemajuan teknologi termasuk handphone atau media sosial itu tidak bisa dicegah, ya kan? Yang harus kita cegah adalah diri kita sendiri, bagaimana bijak menggunakan teknologi tadi. Karena teknologi itu pasti bermanfaat kalau digunakan sebagaimana mestinya. Karena banyak sekali, entah itu TikTok, entah itu YouTube, entah itu apapun itu, banyak konten-konten yang tidak mendidik, yang tidak edukatif, ya kan? Atau film-film yang contohnya drakor-drakor, ya, kalian tahu kan, dia banyak drakor yang ada tentang perundungan, ya kan, atau iya nggak sih, ya kan, yang pernah kamu lihat itu kan, perundungan atau intimidasi atau apa, sehingga anak itu korban perundungan itu nggak nyaman di sekolah itu, nah sehingga mungkin si anak ini terinspirasi dengan padahal itu kan hanya film, hanya film, yang namanya film itu kan sutradara yang bikin,
kehidupan nyatanya mungkin bukan mungkin, pasti tidak seperti itu. Nah kita harus bisa memilah itu film atau kisah nyata kayak gitu. Nah kita tidak bisa mencegah ya, teman-teman semuanya nggak bisa mencegah, teknologi nggak bisa mencegah. Yang kita bisa cegah adalah bijak menggunakan handphone atau medsos ya, harus bijak. Misalnya kalau misalnya ada teman kita ngepost yang konten yang kurang bagus, kita bijak, mungkin tolong dong itu dihapus, atau tolong dong jangan dipost karena kan ini kan sekolah, jangan yang itu deh, kita ngepost aja yang enak-enak atau yang asik-asik, misalnya motivasi belajar atau siswa yang berprestasi atau apalah ya. Nah yang lebih kita karena itu akan menjadi orang yang memang tadinya tidak membuat bully sehingga terinspirasi jadi membuat bully. Kenapa? Karena bisa jadi karena konten tadi pengen di jati dirinya atau viral atau apa, hal negatif. Nah itu seperti itu ya. Kalian kan misalnya perempuan muslimah ya, nanti pasti itu ada karena kan kita tidak bisa mencegah hal seperti itu yang tadinya mungkin hal yang sepele mungkin, tapi akhirnya mungkin dianggap menurut kita kan sepele, menurut mereka sepele, tapi bagi kita mungkin bukan hal sepele, sehingga akan menjadi melebar, sehingga tidak berkenan untuk yang dibully itu tidak berkenan, atau tidak, istilahnya tidak tidak suka, tapi mau membalas nggak bisa, karena mungkin dia punya teman yang berkuasa, mungkin Lebih berpengaruh sehingga tidak bisa ngomong apa-apa, dan memang mungkin anaknya tergolong mungkin introvert ya kan, sehingga gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah Ibu sempatkan untuk kami berempat. Jadi mungkin kesimpulannya untuk podcast kali ini adalah kita harus berani untuk menyuarakan perundungan dimanapun lingkungannya, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan masyarakat yang lain, dan kita juga harus berani melapor kalau itu terjadi di sekitar kita. Kita harus melapor ke orang yang lebih dewasa atau orang yang pihak berwajib kayak gitu. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Selain itu, untuk kesimpulannya juga, kita juga harus lebih care sama teman-teman kita, lebih peduli tentang lingkungan sekitar kita. Semisalnya ada teman kita yang memang sebagai pelaku maupun korban, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain agar tidak terjadi hal yang terulang. Ya mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.